menjelaskan apa itu konseling keluarga. Konseling keluarga itu adalah hubungan antara konselor dan klien, yang mana konselor akan membantu klien dalam memecahkan masalah yang ada pada klien. Mungkin di sini Winnie bebas bercerita apapun kepada kakak, karena cerita Winnie ini akan kakak rahasiakan, karena sebagai konselor itu wajib hukumnya untuk merahasiakan permasalahan yang diceritakan oleh klien pada konselor. Nah, jadi Winnie akan menceritakan masalah apa nih sama kakak? Saya kan kalau di sini tuh tinggal nggak sama orang tua, jadi tinggal sama saudaranya. Nah, di situ tuh saya merasa tidak nyaman karena bukan keluarga. Iya, karena dia tuh karena saya nggak punya saudara, tapi dia nggak saya beda. Yang dimana kalau waktu libur tuh kan bagi mahasiswa waktunya tidur gitu kan. Nah, saya tuh biasanya tuh kayak pagi itu dibangunin, karena kan sebelumnya saya sudah sholat subuh, habis itu saya tidur lagi, habis itu dibangunin sama saudara tuh, habis itu dibangunin tuh bukan untuk apa, tapi malah disuruh kayak cuci piring, masak, sedangkan dia nggak ada kerja apapun. Nah, menurut saudara kayak mana cara menyelesaikannya? Itu hubungan keluarganya dari ayah atau ibu? Dari ibu, adiknya ibu. Berarti ini hubungan saudara satu kandung. Kandung ya. Apa yang membuat Windy merasa masalah terbebani untuk Windy gitu? Karena sebelumnya kalau di rumah tuh kan kalau kalau orang tua manggil atau nyuruh apapun kan Windy tuh mau aja kan, tapi ini beda. Orang tua kan kalau di rumah tuh dia sibuk apapun, kalau anaknya minta tolong kayak anaknya tuh pasti kalau nggak didengar anaknya tuh dia tuh ngerjain, dilakuin apa yang disuruh untuk anak itu. Kalau ini beda, dia nggak ada ngerjain apapun, tapi nyuruh Windy tuh ngerjain semua gitu. Oh, berarti jadi permasalahannya tuh dia menyuruh Windy, tapi sedangkan dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Pernah tidak Windy menanyakan kepada itu kakak atau ante? Berarti pernah tidak Windy menanyakan permasalahan yang mana yang kayak yang Windy pendam? Windy pendam kan salah ini ya? Ada bilang sama ante itu apakah ada pernah kalau minggu kalau kita tuh kan sebenarnya pasti banyak tugas kan. Nah, banyak tugas tuh kan biasa sampai jam 12 malam, kan kurang tidur kan. Kayak seingat kita itu kan pasti ada sholat subuh. Di sholat subuh kan ada tidur lagi kan. Nah, ada Windy bilang karena ngantuk buat tugas malaman. Dia enggak ini. Apa yang pendapatnya tentang itu? Yang setelah ngomong dengan dia, terus apa pendapatnya? Ini kan ngomong aja. Berarti coba mungkin dari permasalahan ini apa sikap Windy yang harus dilakukan menyikapi masalah ini? Kalau menurut Windy sendiri kan, kalau misalnya biasanya kan kalau kita tinggal sama orang tuh kan ada tuh bantu cuci piring, cuci baju, segala macam kan. Nah, ada tuh bantu masak apa. Tapi kalau misalnya kalau kita ngantuk tuh kan abis bangun tuh kan Windy ngejain cuci piring tanpa disuruh, mau aja dong. Tapi kalau disuruh kayak gitu rasanya tuh kayak ditekan gitu. Jadi apa ya seharusnya Windy lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Seharusnya Windy lakukan terhadap ini kan sudah tahu ini masalahnya gitu. Yang harus dilakukan kepada kakak ini gitu.
nggak yang pemikiran gitu untuk harus gimana masalah ini Windy sikapi gitu? Masalahnya Pak, sebelumnya udah cerita sama saudara sih kalau tentang itu, kayak ngomong itu aja biasa. Kata saudara itu katanya ngekos aja gitu, Ya. jadi ngekos gitu kan. Jadi kakak Ewin ini kayak dia kerja, Enggak, kuliah juga, gak ada ngapa-ngapain gitu. dia kan apa udah punya anak ketika dia tuh main HP di rumah, kayak kerja itu menjaga baju, nyuci baju. Kalau main nyuci baju tuh masing-masing kami, Windy nyuci baju Windy, habis itu dia nyuci bajunya dia gitu. Berarti kayak masing-masing gitu. Tapi kalau menurut kakak ya, kan sebagai kita ibaratnya kayak penumpang, itu penumpang kan gitu. Ada kayak mungkin Windy kurang komunikasi mungkin sama Ante itu gitu. Kami komunikasi ataupun kayak dia mau minta antar ke sana, ini mau aja mau gitu kan, kayak ngobrol di jalan adanya. Tapi kalau masalah di rumah tuh beda lagi gitu. Berarti Win ini harus kayak ngomong jujur kepada Ante ini, kayak menyikapi mengenai masalah ini gitu, kayak mana seharusnya ada mencoba gitu. Mungkin dalam masalah ini kakak simpulkan, mungkin Windy kayak merasa kayak terbebani tinggal di situ mungkin. Tapi ada kala juga hal positif yang ada dalam permasalahan Windy. Mungkin masalahnya itu mungkin ada kakak Windy kayak mendisiplinkan Windy dalam jadi seorang wanita kan harus disiplin, harus tahu ini gitu tanpa disuruh gitu. Ada nggak Windy berpikiran ke situ gitu? Kayak pasti anak cewek ini harus kayak gitu, ada gitu. Nah, mungkin dari masalah ini mungkin ada kita ambil pelajaran positifnya gitu. Mungkin ada Ante Windy itu menyarankan seperti itu gitu. Jadi menurut Windy apakah ada hal positif yang dapat Windy ambil dari permasalahan Windy ini? Mungkin karena apa namanya itu, karena kita tinggal sama orang kan, mungkin yang dapat Windy ambil tuh dampak positifnya mungkin Windy tuh bisa lebih dewasa, lebih mandiri, jadi anak yang disiplin dan tidak bertegangan sama siapapun. Jadi mungkin kalau misalnya Windy nggak betah lagi tinggal sana, mungkin bisa cari kos yang dekat dari kampus lah. Ya. Jadi kan ini dapat nih hal positifnya Windy ambil. Jadi begitu berarti harus kayak misalnya sama teman-teman itu kayak harus tahu kan kita nih hidupnya Windy kan ditumpangin kan. Jadi mungkin ada hal pelajaran juga yang Windy ambil gitu kan, karena sifat Ante Windy kayak gitu dan lagi Ante Windy kan punya anak gitu kan. Jadi mungkin kayak itu bisa diajarkan tanpa Windy dia tuh menampakkan dia mengajarkan hal yang positif untuk Windy gitu kan. Nah kalau misalnya memang sifatnya mungkin yang kurang suka sama Windy ya kos gitu, aturan ya sabar-sabar juga dalam menghadapi masalah gitu. Jadi setelah melakukan konseling ini apakah Windy merasa lega dalam menyikapi masalah Windy ini? Alhamdulillah, karena apa namanya itu, karena konseling ini bisa mengembangkan pikiran. Setelah saya cerita, saya merasa lega, nggak ada
pikiran lain pun. Apakah ada yang cerita yang ingin Windy ceritakan selain itu? Sama ini tidak. Berarti Mungkin hanya ini ceritanya. tidak ada lagi masalah selain ini berarti. Baiklah, mungkin dari cerita tadi, cerita ini tidak kakak sebar ke yang lain. Mungkin yang kakak bilang tadi, mungkin cerita ini akan menjadi rahasia kakak. Setelah konseling, pikiran Windy juga udah kayak ada beban lagi karena sudah ada jalan dan solusinya. Kak juga minta terima kasih, ucapkan terima kasih untuk Windy karena telah mau menceritakan masalah Windy kepada kakak. Kakak harap Windy selanjutnya mungkin dalam menghadapi masalah mungkin harus sabar gitu. Lagi kita kayak anak rantauan juga gitu, kita nggak tahu apa ada hal yang lain di luar sana, kita nggak tahu mungkin orang lain mendidik kita itu jalannya itu ada jalannya masing-masing gitu. Jadi kita turuti aja, ambil hal positifnya yang dapat kita laksanakan atau kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian konseling kita hari ini. Misalnya ada masalah lain atau hal lain, ini bisa menceritakan kepada kakak, menceritakan kakak untuk melakukan konseling lagi gitu. Baik Kak, mungkin kalau misalnya ada masalah lain, ada masalah pribadi, mungkin ini bisa cerita sama kakak atau mencari kakak untuk mencari solusi yang apa yang terjadi sama masalah ini. Baik, kakak akan meluangkan waktu untuk Windy bercerita kepada kakak dan kakak akan mencarikan solusi atau dalam permasalahan Windy yang belum selesai gimana. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya, sama Windy.